Tiara Shikanama. Shalom, selamat pagi Bapakku. Selamat pagi Tuhanku Yesus Kristus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan. Dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Bapa, kembali kami mau datang ke hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam persekutuan pagi ini Tuhan Yesus. Karena firman-Mu katakan persekutuan kami tidak sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk tinggal tetap di dalam hadirat-Mu Yesus. Izinkan kami datang dengan segenap hati kami ya Tuhan, dengan segenap kekuatan kami ya Yesus, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Roh Kudus, mari Roh Kudus hadir di rumah-rumah, penuhi kami, penuhi ya Roh Kudus. Bertahtalah dalam hati kami, terpuji-pujilah Yesus. Secara barang-barang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan puji-pujian Tuhan. Dengan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Korban pujian dan berhiaskan kekudusan. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama kata Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan
sembah Dia. Pimpinan kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Urapi setiap kami ya Aba ya Bapa. Urapi kami. Terimalah perpujian kami ya Aba ya Bapa. Biarlah kiranya menjadi dupa yang baru. Oh Tuhan, biarlah secara ramai Engkau yang kami sukakan, Engkau yang kami senangkan, Engkau yang kami cintai. Haleluya. Segala hormat puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Yesus. Haleluya. Inilah rinduan kami ya Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu dan tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, aku puas. Di hadirat-Mu Tuhan, aku bebas. Yes, Lord. Terima kasih ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, ada terang dalam kehidupan kami. Biarlah kami datang ya Tuhan, mempersembahkan lagu pujian kami Bapa. Terima kasih. Oh Yesus, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kesukaan kami Tuhan. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Inilah pernyataan kami kepadamu Bapa. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang,
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, sembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, hadapan Rajaku. Di hadapan Engkau Tuhan, kami datang. Ketika Engkau disenangkan ya Tuhan, Kau berkenan Tuhan untuk pujian sembah kami Bapa, maka Kau hadang semua segala musuh-musuh kami ya Tuhan. Bahkan ketika kami naikkan puji-pujian Tuhan, tembok Yeriko runtuh. Kami percaya Tuhan Yesus Kau dapat melakukan semua Tuhan terhadap tembok-tembok kami ya Tuhan yang menghalangi kehidupan kami Bapa. Runtuhkan Tuhan, bebaskan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, Kau bebaskan. Kau sembuhkan, Kau lepaskan. Bahkan yang terluka ya Tuhan, Kau pulihkan. Setiap hati yang hancur, Kau perbarui Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau berikan kami hati yang baru. Yes, Lord. Bahkan dalam kehidupan kami yang gagal ya Tuhan, Kau gantikan jadi keberhasilan. Semua pekerjaan-pekerjaan kami yang tertunda Tuhan, Kau jadikan berhasil. Anak-anak kami ya Tuhan Yesus yang sedang mengalami pendidikan ya Tuhan, Kau jadikan mereka semua cerdas pandai dan mereka berhasil ya Tuhan dalam pendidikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan tiga-tiga langit kami baik siang maupun malam sudah terbuka ya, tidak pernah tertutup lagi, sehingga semua orang datang mau masuk ke kain bangsa-bangsa. Bahkan kerajaannya pun Tuhan Kau berikan sebagai tawar. Oh haleluya. Kau pakai kami Tuhan, Kau jadikan kami penuai-penuai yang Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Palang-palang itu besi sudah dihancurkan, tidak pernah tertutup lagi. Kami bebas. Pekerjaan usaha kami semua Tuhan Kau angkat dari kepala kita menjadi ekor. Apa yang kami kerjakan Kau jadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang sakit ya Tuhan, yang organ-organ tubuhnya rusak Tuhan, Kau gantikan yang baru. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan, berikan yang baru. Oh, tidak bayar, tidak bayar.
lebih lagi Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biar kami hidup oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang jadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Bambang Sri, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Dan buka telinga kami Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Bobby untuk pujian dan penyembahannya. Sebelumnya juga terima kasih untuk Pak John Winata dan Pak Kianli yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sekali lagi datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesehatan kami, untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Allah yang sangat baik, bahkan Allah yang teramat baik dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kalau Engkau boleh izinkan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami bisa bersama-sama Tuhan, bersatu hati Tuhan, fellowship, memuji dan menyembah-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Ini kami percaya ini bukan satu kebetulan Tuhan, ini ada di dalam rencana-Mu, dan kami tahu dengan pasti rencana-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi adalah rancangan penuh harapan, rancangan damai sejahtera Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami ingin merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, hamba-Mu tidak berguna ketika Engkau tidak pakai. Biarlah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau layakkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dengan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu. Urapan yang khusus, urapan spesial turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Kau boleh pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Layakkan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau sendiri akan beracara bagi kami. Engkau sendiri akan berbicara kepada kami pada kesempatan pagi hari ini Yesus, untuk boleh menjelaskan Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus, dan bukakan mata hati dan pikiran kami Tuhan, untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Kami persilahkan Tuhan Yesus, Engkau ambil alih kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 48. Ya, perikop ini judulnya ada Yesus dan Hukum Taurat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu 17 sampai 20, tapi kita akan tetap bahas sampai ayat ke-48 ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika engkau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perikop Yesus dan hukum Taurat ini, ya, nats yang kita baca ini masih berkaitan dengan bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ya. Sebelumnya Tuhan Yesus berbicara tentang khotbah, ya, ucapan bahagia yang sangat terkenal, ya. Dan pada bagian lain Tuhan Yesus juga berkhotbah mengajarkan tentang garam dan terang dunia. Nah, dilanjutkan pada kesempatan lagi, ya, Tuhan Yesus mengajar dan berkhotbah tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah di hadapan banyak orang, ya. Dan Tuhan Yesus mengajar, ya. Jadi selain berkhotbah dia juga mengajar, ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, kalau kita simak atau kita perhatikan Bapak Ibu di perikop ini, ya, diawali dengan kata-kata janganlah kamu menyangka bahwa aku datang. Ya. Kalimat ini mengisyaratkan, ya, seolah-olah ada kesalahpahaman, ya. Atau bisa juga Tuhan Yesus mau menyampaikan atau mengantisipasi, ya, dengan kalimat ini jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Ya. Nah, kenapa diawali dengan janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya. Karena memang pada waktu itu kondisinya, ya, banyak ahli-ahli Taurat, banyak orang Farisi yang salah paham, ya, dengan Tuhan Yesus, ya. Kita tahu bahwa, ya, orang Farisi berprasangka buruk terhadap Tuhan Yesus, ya. Orang Farisi merasa iri, ya. Ya, bahkan, ya, menuduh, ya, Tuhan Yesus, ya, ini dikatakan meniadakan hukum Taurat, ya. Nah, siapa sebenarnya si orang Farisi ini? Ya, kalau kita pelajari Bapak Ibu, ya, orang Farisi itu adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa itu, ya. Dan ia menganggap dirinya sebagai orang yang beragama, orang yang saleh, ya. Tapi kalau dalam tanda kutip saat ini, ya, kita bisa pahami bahwa mereka itu tanda kutip beragama hanya secara lahiriah, ya. Nah, dan ahli-ahli Taurat ini adalah para pakar, ya, yang pakar dalam hukum Taurat, yang menerangkan atau menjelaskan tentang hukum Taurat itu, ya, bagi bangsa Yahudi, ya. Jadi mereka sebenarnya juga orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa ini, ya. Tapi dia dalam hal ini dia tidak mengerti, ya, tentang Tuhan Yesus, apa fungsinya, apa kenapa Tuhan Yesus datang, ya. Kenapa? Ya, karena mereka dalam tanda kutip, ya, sebagai orang yang beragama, ya, secara lahiriah aja, ya. Nah, kalau kita selain orang Farisi, kita juga sering mendengar namanya orang Saduki. Nah, orang Saduki ini lebih konservatif. Ya, mereka menginterpretasikan kitab Taurat, yaitu secara letterlek, ya, secara literal, gitu, ya. Nah, sehingga sering salah paham, berprasangka buruk, ya, terhadap
Tuhan Yesus. Nah, makanya di awal khotbah ya, di nas ini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang ya untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk meniadakan ya, hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Hukum Taurat yang kita pahami, Bapak Ibu ya, itu bukan hanya sekedar ke-10 hukum Taurat itu saja ya, tetapi mulai dari kelima kitab Pentatuk ya, dan kitab para nabi ya. Jadi hukum Taurat di sini tidak mungkin ya Tuhan mau membatalkan, Tuhan mau meniadakan ya. Bahkan yang berhak menginterpretasikan, yang berhak menjelaskan ya lebih komplit, lebih detail yaitu ya Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sumbernya asalnya dari Allah itu sendiri ya. Nah, jadi kalau kita bisa pahami Bapak Ibu ya, dikatakan janganlah kamu menyangka bahwa kamu datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, Tuhan menegaskan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ya, apa maksudnya menggenapi? Ya, di sini. Ya, menggenapi di sini artinya bahwa mentaati atau memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rasa sebagai manusia ya itu nggak mungkin orang bisa memenuhi tuntutan semua hukum Taurat. Ya. Mustahil ya. Orang bisa memenuhi atau mentaati semua tuntutan hukum Taurat ya. Menggenapi juga berarti atau menjelaskan arti yang lebih mendalam. Ya, jadi bukan seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang mungkin hanya mengartikan secara literal aja. Ya. Tapi nanti kita di sini ya, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menjelaskan arti yang lebih mendalam daripada sekedar yang dipahami oleh para ahli-ahli Taurat. Ya, dalam tanda kutip orang-orang yang beragama. Ya. Dan menggenapi juga berarti ya Tuhan Yesus memenuhi ya tujuan ya dari Taurat tersebut ya. Tentunya Allah memberikan hukum Taurat ya dan kitab para nabi ya. Allah punya maksud, Allah punya tujuan. Dan hanya Tuhan Yesus ya yang sanggup memenuhi maksud atau tujuan dari Allah menurunkan hukum Taurat tersebut. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, saya mau tegaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk membatalkan atau meniadakan hukum Taurat, ya, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat, ya, untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, tegas dikatakan ya di ayat 18 ya, ayat berikutnya ya, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Jadi jelas-jelas di ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus sampaikan tidak ada satu titik pun atau satu koma pun ya ditiadakan dari hukum Taurat. Ya. Sampai lenyap langit dan bumi. Ya. Lenyap langit dan bumi itu artinya kiamat, artinya dunia berakhir. Nah, artinya apa? Sampai dunia berakhir, sampai kiamat ya, tidak ada satu titik atau satu koma pun ya hukum Taurat ditiadakan atau dibatalkan. Ya.
Ini tegas dikatakan Tuhan Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diprasangkakan, apa yang dicurigai ya oleh para ahli Taurat atau orang-orang Farisi, ya, itu dengan tegas Tuhan bantah, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan di ayat 20 ini dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu headline yang luar biasa ya menurut saya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Maka kamu berkata kepadaku, jika kamu hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke surga. Nah, kita tahu bahwa orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu tuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Mereka mendalami hukum Taurat tentunya lebih banyak daripada kita. Mereka punya jam terbang yang lebih banyak daripada kita. Ya, jam belajar lebih banyak daripada kita, dan mereka disebut pakar, ahli dan seterusnya. Nah, itu aja ya dikatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Apalagi kita, Bapak Ibu, ya. Tapi pesan yang mau disampaikan di sini maksudnya gini, Bapak Ibu. Ya. Sebenarnya ya ini berbicara tentang orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, ya. Ini hanya kelihatan secara lahiriahnya aja, ya. Makanya saya sebut dalam tanda kutip beragama. Ya. Nah, kita tahu bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Termasuk ya Kristen, agama Kristen itu juga tidak menyelamatkan. Ya. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Jadi ini mengajarkan kepada setiap kita semua, Bapak Ibu, ya, supaya ketika kita beragama atau kita menjadi seorang Kristen, itu bukan hanya sekedar orang Kristen yang dalam tanda kutip beragama, lahiriah saja. Kelihatan aja hari Minggu ke gereja, tapi dia tidak menghidupi kekristenan itu sendiri. Dia tidak mengikuti apa kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan. Ya. Hanya kelihatan lahiriah. Ya. Kita perlu memiliki ya beriman, ya, menjadi orang yang benar, ya, seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, kesempatan ini ya Tuhan Yesus juga menunjukkan ya kepada setiap kita bagaimana pandangan ya tentang orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, dan bagaimana juga seharusnya ya pandangan Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, paling tidak kita akan temukan 6 hal, ya. Dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan, ya. Ini Tuhan Yesus berbicara konteksnya kepada orang-orang Farisi atau orang-orang ahli-ahli Taurat, ya. Dan di poin berikutnya Tuhan Yesus akan menjelaskan, tetapi aku berkata kepadamu, ya. Kata-kata kamu telah mendengar, ya. Kalau kita baca di perikop ini, ya, di nats ini kita temukan paling tidak itu ada 6 kali, ya. Nah, ini mau menegaskan bahwa Tuhan mau mengajarkan kebenaran, ya. Karena apa? Tuhan sendiri yang mempunyai otoritas untuk menerangkan, untuk mendeskripsikan, ya, untuk menjelaskan lebih komplit lagi tentang hukum Taurat. Ya. Jadi bukan seperti yang dipahami oleh ahli-ahli Taurat. Nah, di ayat ya ada 6 hal ya. Yang pertama, kalau kita lihat di
ayat 21 ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Jangan membunuh. Ya, ini hukum ke-6 ya dari hukum Taurat ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, pemahaman orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat pada waktu itu bicara membunuh itu bicara secara fisiknya ya. Dia menghilangkan nyawa seseorang. Makanya dia harus dihukum. Ya. Tetapi ya, apa yang dipahami yang mau Tuhan jelaskan ya kepada kita semua ya. Tuhan Yesus berkata ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan di sini bukan hanya pembunuhan secara fisik ya, menghilangkan nyawa, ya, tetapi dengan perkataan, dengan sikap kita yang marah, dengan kata-kata yang keluar ya dari mulut kita, ini kita bisa membunuh seseorang, membunuh karakter seseorang, dan Tuhan nggak mau itu, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya, tolong ya jaga perkataan, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena kata-kata kita ini seperti pedang ya, yang bisa menghunus orang, ya, yang bisa mematikan karakter seseorang, bisa membunuh karakter seseorang. Ya. Satu hal ya, kata-kata yang tidak boleh keluar dari pasangan suami istri ya dalam kekristenan adalah cerai ya. Kita bercerai, jangan sampai hal itu terjadi ya. Tuhan tidak berkenan atas perceraian umatnya ya. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi sekali-kali jangan keluar dari kata-kata kita ya. Kalau kita punya anak misalkan ya, jangan katakan kepada anak kita ya, kamu anak setan ya, misalkan, atau kamu anak goblok ya. Jangan. Ya. Kalau kita berkata anak setan ya, itu artinya kita orang tua ini yang setan gitu loh. Itu nggak benar ya. Termasuk juga sumpah serapah, goblok dan seterusnya, itu nggak benar. Ya. Itu akan membunuh karakter seseorang. Ya. Marah, ya, berlebihan, ya, itu juga nggak baik, ya, nggak benar. Tuhan nggak mau. Ya. Nah, jadi Tuhan memberikan interpretasi penjelasan yang lebih dalam. Ya. Tuhan memiliki standar yang lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh para ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi tadi. Ya. Dan juga Tuhan mengajarkan di sini Bapak Ibu ya, supaya kita itu hidup berdamai dengan lawan atau musuh kita ya. Di ayat 25 dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau melempar ke dalam penjara. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mungkin kalau dipahami ya oleh mereka ya, kalau orang dibunuh ya kita harus membunuh gantian. Ya. Tapi ya Tuhan berkata kepada setiap kita, ya, segeralah berdamai dengan lawanmu. Ya, berdamai ya artinya apa? Ya, kita memaafkan mereka, kita mengampuni mereka. Bukan hanya sekedar memaafkan, mengampuni, bahkan kita mendoakan mereka. Ya, jadi dalam berdoa pun, ya, doa yang kita sampaikan juga jangan istilahnya doa yang apa? Dalam tanda kutip menghukum mereka, tetapi seharusnya doa yang memberkati mereka. Ya.
Kalau doa yang menghukum itu sama aja. Ya. Tetapi kita berdoa mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan terang dari Allah. Ya. Boleh mereka mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Ya. Dan seterusnya. Artinya doa yang memberkati mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya ini standar yang Tuhan ajarkan, ya kebenaran yang Tuhan ajarkan yang memiliki standar lebih tinggi daripada apa yang oleh orang Farisi atau ahli Taurat. Ya. Nah, ini poin pertama. Poin kedua, ya Tuhan Yesus juga tegaskan di sini, ya di ayat ke-27, ya dikatakan, kamu telah mendengar firman Tuhan, jangan berzina. Ya ini di hukum Taurat, ya di bagian ke-7, ya jangan berzina. Ya. Pemahaman orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi tentunya berzina ini ya mungkin selayaknya orang dewasa yang melakukan ya dengan yang bukan pasangannya yang sah gitu ya. Tetapi ya Tuhan Yesus berkata kepadamu ya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang extraordinary menurut saya. Jadi bukan hanya tingkat yang jauh lebih tinggi, ya. Di sini dikatakan memandang perempuan serta menginginkan itu sudah berzina. Ya. Kalau pemahaman orang Farisi ahli Taurat, ya mungkin harus melakukan ada tindakan dulu, melakukan sesuatu dulu, baru ketangkap tangan misalkan, itu baru disebut berzina. Tetapi ya Tuhan Yesus memberikan standar, ya menjelaskan yang lebih detail, ya itu ternyata memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina. Ya. Nah ini dalam artian gini Bapak Ibu ya, ini bukan gimana kalau misalkan dengan kita punya saudara, anak, atau mungkin ini ya setiap hari kan memandang apakah itu juga berzina? Bukan. Ya, tetapi di sini dikatakan serta menginginkannya. Ya, artinya apa? Kita memandang dengan hawa nafsu, ya, dengan ada nafsu birahi, ya, menginginkannya. Ya. Nah itu yang Tuhan Yesus sebutkan sudah berzina, ya, dengan di dalam hatinya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada standar yang lebih tinggi. Ini kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya. Memandang dengan hawa nafsu, dengan menginginkan, ya, itu sudah berzina. Nah ini juga berlaku sebaliknya, ya. Baik laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Ya. Ada standar yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat di sini. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, maka jika mata yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ini konsekuensi, ya, upah dosa, ya. Jadi mari kita belajar, ya, mentaati kebenaran yang Tuhan sampaikan. Ya. Ini dijelaskan bahwa jika mata kananmu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena itu lebih baik bagimu. Jika salah satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Ini bukan menakut-nakutin, tetapi ini memberikan warning kepada kita untuk kita aware, ya, lebih lagi di dalam kita mengikut Tuhan, ya, untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, ya, di dalam kita mengikuti kebenaran yang Tuhan sampaikan.
ya, untuk menjaga kehidupan kita sungguh-sungguh ya di dalam Tuhan. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Ya. Ya. Sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ayat tersebut ya memberikan aware kepada setiap kita semua, ya, untuk kita lebih sungguh-sungguh di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, ya, mengikuti kebenaran, melakukan kebenaran apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Ya, jangan kita menjadi orang Kristen hanya sekedar beragama, hanya lahiriah, ya, tetapi kita batinnya, kita rohani kita kosong, percuma. Ya. Tuhan mau supaya kita juga memiliki rohani yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya, dari ayat ini dikatakan bahwa telah difirmankan juga, siapa yang menceraikannya harus memberi surat cerai kepadanya. Nah, ini seolah-olah memahami bahwa bercerai itu boleh-boleh saja. Ya, tetapi ya Tuhan Yesus berkata aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ya, karena siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya. Ini tegas Bapak Ibu yang dikatakan bahwa kalau menceraikan, ya, itu sama aja dia berzina. Ya, berzina itu dilarang dalam, ya, dosa, ya, upah dosa maut. Ya. Jadi seperti juga sudah ditegaskan ya dalam kebenaran firman Tuhan, ya, apa yang sudah Tuhan persatukan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya. Ini standar kekristenan yang tinggi, ya, yang tinggi, yang berbeda dengan di luaran sana. Ya, mungkin boleh aja kawin cerai, tetapi Tuhan mau, ya, memiliki standar yang kebenaran yang lebih tinggi. Ya. Nah, di bagian keempat, ya Bapak Ibu, di ayat ke-33 dikatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, ya, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ya, ini sama Bapak Ibu, ya. Ini seolah-olah ya mereka boleh bersumpah, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, Tuhan Yesus berkata, ya, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota besar. Janganlah bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tuhan Yesus menginterpretasikan atau menjelaskan kebenaran hukum Taurat, ya, itu extraordinary, lebih daripada yang dipahami oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, ya, pada waktu itu. Ya, Tuhan Yesus tidak berkata, ya, janganlah bersumpah demi apapun, ya, demi langit, ya, demi Yerusalem, ya, demi, ya, apa, demi kepalamu dan seterusnya, enggak, ya. Tetapi yang Tuhan Yesus mau, ya, supaya kita berkata ya, ya, jika, ya, jika ya, dan tidak jika tidak, ya, artinya harus jelas, ya, maksudnya, ya, harus jujur, harus berintegritas, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya,
sekali lagi Tuhan mengajarkan kepada kita ya supaya kita itu tidak sembarangan ya bersumpah dan seterusnya seperti itu apa. Tetapi dalam kehidupan kita memiliki integritas. Katakan ya jika ya. Katakan tidak jika tidak. Jujur apa adanya. Ya. Dan hendaklah kamu ya. Karena apa? Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat, si jahat. Ya. Nah, poin yang kelima yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, kamu telah mendengar firman, ya, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, ya. Tetapi aku berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Tetapi kepada yang hendak mengadukan engkau, karena ingin baju, serahkan juga jubahmu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Farisi ahli Taurat ya mengartikan secara letterlek ya. Tetapi Tuhan Yesus ya menempatkan ya hukum kasih di atas segala-galanya. Ya. Jadi kalau ahli Taurat ya gigi ganti gigi, mata ganti mata ya, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ya memiliki kasih di atas rata-rata, di atas segalanya. Ya, makanya ketika di pipi ya ini dijelaskan ya orang siapapun yang menampar pipi kanan berilah kepadanya pipi kiri. Ya. Ya. Siapa yang menginginkan baju serahkan juga jubahmu dan seterusnya. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa memiliki kasih ya. Seperti ya, kamu telah mendengar firman kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya. Jadi sekali lagi menegaskan kepada kita kalau di ahli Taurat atau orang yang beragama dalam tanda kutip ya, itu mengasihi sesama dan membenci musuh ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi musuh kita juga. Ya. Mengasihi musuh, bahkan mendoakan musuh kita juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita belajar ya, Tuhan mengajarkan kepada setiap kita semua ya, janganlah kita menjadi orang Kristen hanya sekedar beragama ya secara lahiriah saja. Tetapi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh ya menjalankan kebenaran yang Tuhan sampaikan. Ya. Agama tidak menyelamatkan, ya. Tapi hanya Yesus yang menyelamatkan. Ya. Dan yang kita ikuti itu adalah apa yang Tuhan Yesus jelaskan, ya, kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya. Jadi yang punya otoritas untuk menafsirkan, menerangkan hukum Taurat itu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ikuti apa kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya. Oleh sebab itu mari kita mengikuti Tuhan Yesus sepenuhnya. Sepenuhnya kita ikuti Tuhan Yesus. Ya mungkin Bapak Ibu ini yang mau saya sampaikan ya. Biarlah renungan singkat pagi hari ini boleh menjadikan berkat rema dalam setiap kehidupan kita semua. Sekali lagi saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi untuk memberikan roh pengertian hikmat sehingga kami bisa mendapatkan rema dari kebenaran firman-Mu. Tidak hanya sekedar rema Tuhan, tetapi kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan karena hebat perkasa kami, tetapi karena Engkau Tuhan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kami serahkan ke Pak John, terima kasih.
Terima kasih Pak Bambang untuk sharing firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak hanya sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Pak Bobi untuk pujiannya yang menyiapkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saat ini teman-teman, mari kita sepakat bersatu di dalam doa untuk bangsa negara kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Kau sangat baik, teramat baik untuk kami semua ya Bapa. Habis-habisnya kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, proteksi-Mu buat kami semua Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus kami mau datang kepadamu, menyembah-Mu Tuhan, firman-Mu. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan itu masuk dalam hadirat-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk dupa daripada doa-doa kami ini boleh masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Bapak, pada saat ini kami mau sepakat di dalam doa. Kami mau berdoa Tuhan agar hukum di Indonesia tidak tumpul ke penganut agama tertentu, tapi tajam kepada orang-orang Kristen. Contohnya Tuhan, fakta Yahya Waromi Tuhan divonis 5 tahun penjara terkait penistaan agama. Munarman 3 tahun penjara terkait teroris, sementara MKC divonis 10 tahun penjara. Bapak, kami mau Tuhan Yesus, hukum di Indonesia boleh bersifat adil Tuhan Yesus di dalam semua pemeluk agama ya Bapak. Dan kami juga percaya kalau mereka boleh ada nanti jabatan sebagai penegak hukum itu Tuhan, itu atas Engkau. Dan Tuhan tolong ingatkan mereka Tuhan, kalau ada penyelewangan Tuhan Yesus itu boleh Engkau tindaki Tuhan Yesus, Engkau buat itu menjadi adil hukum di Indonesia ya Bapak. Dan masih banyak lagi Tuhan perkara-perkara hukum yang tidak baik, para korupsi yang dilepaskan dan segala macam Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus biarlah hukum di Indonesia ini boleh benar-benar boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Tidak ada korupsi, tidak ada apapun ya Bapak. Tapi hukum Indonesia boleh adil Tuhan bagi agama, hukum Indonesia boleh adil Tuhan untuk orang yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hukum di Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak untuk pemekaran Papua Tuhan Yesus. Akan membuat orang-orang asli Pak, justru akan membuat orang-orang asli Papua tersingkir karena jumlahnya yang sangat sedikit. Karena pendatang lebih banyak mengisi jabatan-jabatan di provinsi baru dan di sektor ekonomi. Kami berdoa agar pemekaran ini ditangguhkan. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong ya Bapak. Engkau lihat Tuhan, Papua adalah ujung bumi. Tuhan Yesus, Engkau ada dan beserta dengan semua anak-anak umat-Mu di Papua ya Bapak. Kalau pemekaran ini Tuhan bisa membuat orang-orang Papua tersingkir ya Bapak, bisa membuat jabatan-jabatan tertinggi itu diisi oleh orang-orang yang bukan orang-orang Papua Tuhan Yesus. Diisi Tuhan dengan orang pendatang Tuhan Yesus, yang justru menyisikan orang Papua ya Bapak. Kami berdoa Tuhan agar pemekaran ini ditangguhkan ya Bapak. Kau pilih Tuhan, Kau bentuk Tuhan anak-anak asli Papua Tuhan Yesus yang menduduki jabatan-jabatan yang tinggi Tuhan Yesus. Juga mereka boleh hidup benar Tuhan, Engkau ya Bapak. Kau mau tolong Tuhan Yesus Papua Tuhan, biarlah Papua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, saat pemekaran ini aja Tuhan, tapi kami mau berdoa untuk para penduduk Papua yang akhir-akhir ini sudah banyak yang memakai jilbab yang sudah dimuslimkan Tuhan. Tolong Bapa, biarlah Tuhan hati anak-anak-Mu yang ada di sana boleh bisa merebut lagi Papua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Papua menyebut nama-Mu Tuhan. Papua mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Bapak, kami mau serahkan juga semua suku-suku yang ada di Papua Tuhan, biar boleh berdamai dan boleh bersatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Papua untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Saat ini juga Tuhan kami memberkati Presiden Jokowi. Biarlah agar selalu sehat dan penuh hikmat di dalam menjalankan pemerintahan sampai dengan 2024. Jauhkanlah dari dia Tuhan Yesus oknum penjahat, serigala berbulu domba yang menjadi duri dalam daging di dalam pemerintahan.
Tuhan Yesus yang memberkati Presiden kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, yang terbaik yang telah diberikan Jokowi Tuhan untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Kata perlindungan-Mu untuk keluarga Pak Jokowi Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi Tuhan Yesus. Kami percaya yang terbaik juga Tuhan yang Kau berikan buat bangsa kami dalam pemerintahan Pak Jokowi ini Tuhan Yesus sampai 2024. Apapun Tuhan Yesus yang saat ini terjadi, pukulakan terjadi, segala demo-demo Tuhan Yesus yang menentang Jokowi Tuhan. Proteksimu Tuhan untuk Pak Jokowi ya Bapak. Tuhan izinkan Pak Jokowi boleh terus mendampingi Indonesia untuk lebih maju dan berkembang lagi menjadi presiden kami. Tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkannya ya Bapak. Biarlah Tuhan, memang Kau pilih Tuhan orang-orang yang takut akan Engkau ya Bapak. Orang-orang yang punya hikmat yang daripada-Mu ya Bapak. Orang-orang yang punya kasih Tuhan, yang tidak hanya korupsi dari uang-uang rakyat ya Bapak, yang boleh memerintah di Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkanlah Bapak Presiden kami ini Tuhan dari segala Tuhan yang berburu domba, yang berusaha mempengaruhi dia Tuhan Yesus, yang boleh mencoba ambil bagian dari pemerintahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan. Segala keterpurukan perekonomian, COVID, Tuhan yang memberkati bangsa sehingga ekonomi bangsa kami kembali normal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hening, terima kasih Pak Bambang dan Pak Bobby yang sudah membawa kita dalam penyembahan. Matius 5 ayat 17 berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Di sini kita diajarkan janganlah seperti ahli-ahli Taurat yang selalu berprasangka buruk, yang sekarang ada di dunia ini sudah bukan lagi ahli-ahli Taurat, tetapi ahli-ahli teologi yang mengklaim dirinya apologet-apologet. Tuhan berpesan supaya tidaklah merasa lebih pintar atau lebih baik. Banyak utusan Tuhan yang bisa diutus sekarang untuk menghadapi kita. Oleh sebab itu, kita diajarkan pada pagi hari ini untuk tidak selalu menghakimi atau berprasangka buruk. Benar kata Pak Bambang bahwa perceraian itu tidak disetujui oleh Tuhan. Akan tetapi kita juga bisa melihat kembali siapa sih yang ingin cerai. Dan jika ada teman kita yang sudah bercerai, kita juga jangan berprasangka buruk. Sama-sama kita doakan. Di balik itu pasti ada kejadian yang tidak bisa sebagai manusia biasa untuk menentukan hal yang tidak akan terjadi. Tetapi bagi yang sudah terjadi, minta ampun kepada Tuhan. Bagi yang belum terjadi, mari introspeksi diri dengan firman Tuhan pagi hari ini untuk lebih taat dan setia kepada Tuhan. Matius 5 ayat 39 berkata,
Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Ini menandakan bukan kita diajarkan menantang orang yang menampar pipi kanan kita. Dan pagi hari ini, ayat ini jangan dibalik, karena yang pertama adalah pipi kanan. Ketika kita ditampar pipi kanan dengan tangan kanan, maka seperti ini bentuknya. Menampar dengan punggung tangan, itu adalah suatu penghinaan. Artinya ketika kita dihina, maka kita berikan pipi kiri. Pipi kiri ini adalah tampar dengan telapak tangan sebelah dalam. Itu menandakan tampar kasih sayang. Jika kita dihina, kita kembali bertanya dengan lemah lembut, kenapa kita dihina? Apa salah saya? Minta penjelasan dari orang tersebut. Percayalah, Tuhan mengasihi orang yang lemah lembut. Demikian juga manusia, jika bertemu dengan orang yang lemah lembut, pasti luluh hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau memberikan pencerahan kepada kami. Dan kami mau menutup doa pagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Kian Lee yang sekarang berada di Bali. Dan kami mengucap syukur bahwa Pak Kian Lee telah diangkat menjadi ketua PAAI. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau turut campur tangan segala sesuatu kegiatan yang ada di Bali maupun di sekitarnya sampai pulang nanti. Engkau lindungi Pak Kian Lee dan keluarganya. Organisasi yang ia pimpin juga Engkau lindungi ya Tuhan. Engkau bukakan jalan, Engkau berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya minta Pak Bambang untuk doa berkat bagi kita semua. Silakan Pak Bambang. Mic-nya belum buka. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bisa bersama-sama fellowship memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Pak Bobby yang sudah membawa kita pujian penyembahan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan yang dinaikkan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau berkenan atasnya Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar juga boleh menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan juga Pak Kian Lee yang saat ini Engkau percayakan menjadi ketua dari PAAI ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk membawa organisasi ini Tuhan lebih maju lagi Tuhan. Berkati juga Tuhan Pak John Winata Tuhan yang memimpin kami di dalam tim doa pagi hari ini Tuhan Yesus. Terus Tuhan Kau berkati Pak John Winata Tuhan Yesus, sehingga pelayanannya terus akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Sri Hartati Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh fisiknya. Kami percaya Engkau adalah dokter segala dokter. Engkau adalah Jehovah Rafa. Biarlah Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Kau juga boleh menjamah menyembuhkan Ibu Sri Hartati Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk Pak Erikson Tuhan, suami Ibu Jimmy Tuhan Yesus. Kalau saat ini juga kami mengalami kelemahan tubuh, beberapa waktu terjadi serangan jantung Tuhan, dan di rawat di rumah sakit Siloam Tuhan Yesus. Tuhan belas kasih-Mu turun atas Pak Erikson Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus. Sembuhkan Pak Erikson Tuhan Yesus dengan bilur-bilur darah-Mu.
Engkau jamah dan sembuhkan Pak Erikson Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mengakhiri fellowship pada kesempatan pagi hari ini. Kami merindukan berkat yang berasal daripadamu. Kami tidak bisa hidup tanpa berkat-Mu. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih, anugerah, dan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita Terima semua. kasih Pak Bambang, semuanya Pak Bobi, Pak Nata, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu John, terima kasih. Terima kasih semua. Ya, Bu Linda bisa tolong foto. Terima kasih untuk semuanya ibu-ibu. Pak Bobi, Tuhan memberkati. Morning, makasih. Sama-sama. God bless you. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Udah siap belum? Udah. 1, 2, 3. Bentar ya, saya simpan. Terima kasih, Cah. Terima kasih Linda. Terima kasih. Dan Sama-sama. Terima kasih semua. Sampai besok. Sampai ketemu Terus berkati kita semua. berkati Oma. Morning, Tuhan berkati semua. Morning, Pak Bobi, terima kasih.